Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, di sini aku mau menjelaskan sedikit mengenai materi dari HAM ya. Untuk materi yang pertama, aku akan menjelaskan mengenai pengertian dari HAM. Yang pertama, yaitu menurut para ahli Baharudin Lopa, HAM itu sendiri adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta, yakni hak yang sifatnya kodrati. Yang kedua, yaitu menurut John Locke, HAM itu sendiri adalah yang mana manusia itu dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasinya. Sedangkan yang ketiga yaitu menurut Miriam Budiarjo, HAM itu sendiri adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Nah, bisa terlihat dengan jelas di PPT tersebut ya bahwa ada 3 pendapat ahli. Nah, di antara ketiganya sama-sama membicarakan mengenai HAM, bahwa HAM itu adalah yang bersifat kodrati yang sudah diberikan oleh pencipta sejak dia lahir. Jadi yang namanya HAM itu hak yang sudah melekat dalam diri manusia, dalam diri kita ya. Setiap orang mempunyai HAM dan setiap orang haknya, hak asasi manusianya itu tidak boleh direnggut oleh siapapun ya. Karena HAM itu sendiri merupakan hak yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Selanjutnya, saya akan sedikit menyepil atau menjelaskan untuk kalian semuanya mengenai prinsip-prinsip HAM yang dikemukakan oleh ahli ya. Nah, di antaranya prinsip-prinsip HAM itu banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama yaitu adanya prinsip universal. Yang mana untuk prinsip universal itu sendiri yaitu semua orang di seluruh belahan dunia, agama apapun, warga negara manapun, bahasa apapun, etnis manapun, ataupun memiliki identitas politik, antropologis maupun status untuk dirinya baik yang normal ataupun disabilitasnya memiliki hak yang sama. Jadi secara umum semua manusia itu memiliki HAM ya teman-teman. Misal orang itu ada di negara Inggris, ada di negara Indonesia, setiap manusianya sama memiliki HAM yang tidak boleh diganggu gugat karena HAM itu pemberian dari Sang Pencipta ya teman-teman. Yang kemudian yaitu HAM itu tak terbagi, yaitu setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Mengapa HAM itu dikatakan sebagai hak yang tidak terbagi? Ya, karena HAM itu hanya milik pribadi teman-teman, hak yang milik pribadi. Nanti akan di bab selanjutnya akan aku bahas mengenai hak asasi pribadi ya teman-teman. Selanjutnya yaitu saling bergantung. Nah, untuk yang saling bergantung ini misal ya teman-teman, kita sebagai manusia ini memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Misal ya, kita pengen mendapatkan hak untuk pendidikan yang layak. Nah, kemudian di suatu hari dengan adanya pendidikan yang layak itu nanti semoga kita memiliki peluang pekerjaan yang baik. Nah, yang dinamakan HAM itu saling bergantung yaitu antara keduanya ini ya, adanya pendidikan yang layak dan juga adanya lowongan pekerjaan atau pekerjaan yang baik itu yang dinamakan HAM saling bergantung ya. Jadi kita memiliki keinginan yang nantinya keinginan itu akan membuat kita untuk menuju ke masa depan yang lebih baik. Yang namanya HAM tidak boleh diganggu gugat ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu saling terkait. Mengenai HAM yang saling terkait itu yaitu sebuah hak akan terkait dengan hak yang lain. Misalnya hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, hak memilih agama, dan hak lainnya. Nah, misal saling terkait. Kalau teman-teman aku ambil contoh dari hak agama ya, hak memilih agama. Di Indonesia kita dibebaskan memilih agama sesuai dengan keyakinan yang kita yakini ya teman-teman. Nah, di Indonesia ada 6 keyakinan agama yang diyakini ya. Nah, nanti teman-teman bisa memilih agama itu sesuai dengan keyakinan teman-teman ya, yang mana nanti akan saling terikat. Misal ya, adanya hak teman-teman memilih agama tersebut apakah sudah terikat
Apakah sudah teman-teman jalankan kewajiban dari hak-hak ataupun kewajiban yang disebabkan adanya hak beragama tersebut ya. Jadi antara agama maupun antara hak-hak lain pun ya nanti yang nantinya teman-teman pilih ya akan menimbulkan kewajiban lain yang nantinya keduanya antara hak dan kewajiban itu akan saling terikat. Nah, yang selanjutnya adalah adanya kesetaraan ya. Untuk kesetaraannya itu sendiri adanya perlakuan yang sama. Di sini kesetaraan itu dimaksud adalah perlakuan yang sama yang mana nanti untuk teman-teman ya misal ada yang kaya, ada yang miskin ya. Kita bicara yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang misal bodoh, ada yang baik, ada yang kurang baik, misal ya teman-teman. Nah, menurut pandangan orang ya, kan kadang ada pandangan yang seperti itu di dalam masyarakat kita yang secara tidak langsung kita sebenarnya sudah sadar banyak sekali ada pandangan yang seperti itu. Nah, yang mana nantinya itu sebenarnya kita itu sebenarnya sama ya, sama. Jadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya itu tetap sama teman-teman. Yang nantinya di mata negara ataupun di mata Tuhan Yang Maha Esa kita itu sama, harus mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian untuk yang non diskriminasi. Nah, kesetaraan ini fungsinya juga sama untuk non diskriminasi. Nah, adanya diskriminasi ini nanti akan memecah belah suatu persatuan ya. Nah, makanya ditiadakanlah yang namanya non diskriminasi yaitu. Selanjutnya adanya tanggung jawab negara. Nah, di sini kenapa dituliskan adanya tanggung jawab negara? Karena yang mana ya teman-teman ya? Yang mana kalian sudah tahu semuanya bahwasannya ya, semisal kita mempunyai hak berpendapat, bersuara, hak memilih, hak dipilih ya. Itu hak-hak kita secara pribadi yang mana nantinya negara itu juga harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan haknya tanpa adanya diskriminatif, tanpa adanya perbedaan-perbedaan. Jadi negara harus memberikannya secara sama untuk semua masyarakatnya ya. Selanjutnya ya untuk teman-teman di sini untuk bab terakhir ini aku ada beberapa golongan HAM ya. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Kedua adanya hak asasi politik, ekonomi, sosial budaya dan peradilan hukum. Untuk hak asasi yang pribadi ya, untuk hak asasi pribadi itu semisal kita memiliki hak untuk berpendapat, itu termasuk hak asasi pribadi. Yang kemudian hak asasi politik. Nah, kita di suatu negara itu bisa memilih dan dipilih. Jadi setiap manusia itu berhak memiliki hak dipilih dan memilih ya contohnya. Dan yang kemudian hak asasi ekonomi. Nah, manusia itu bebas melakukan jual beli, hutang piutang ataupun apapun yang berhubungan dengan ekonomi ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi manusia yang semisal si A pengen berjualan, tidak boleh si A ini dibatasi oleh si B ya. Jadi kita harus sama-sama memberikan hak ya. Jadi hak itu sebenarnya itu diberikan kepada Tuhan dan orang lain tidak boleh merampasnya ya, diingat ya. Jadi untuk yang dinamakan dengan hak asasi manusia itu pemberian dari yang di atas ya. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh merampas hak orang-orang tersebut ya. Kemudian yaitu hak asasi sosial budaya. Nah, sosial budaya itu ya, misal kita sebagai masyarakat ya yang hidup bermasyarakat. Kita memiliki budaya, memiliki kemajemukan yang banyak sekali apalagi kita hidup di negara Indonesia ini. Nah, kita harus saling menghargai hak-hak ataupun segala sesuatu yang diyakini oleh seseorang itu, karena keyakinan seseorang itu merupakan hak pribadinya ya. Yang selanjutnya adalah hak asasi peradilan umum. Untuk hak asasi peradilan umum ini yaitu suatu hak asasi yang mana kita itu harus setara di mata hukum ya. Kadang ada yang bilang ya, kadang ada suatu kata-kata seperti ini. Hukum itu hanya untuk
penguasa ya. Ada kata-kata yang seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif HAM ya, hukum itu untuk semuanya, bukan untuk penguasa saja, melainkan untuk semuanya yang mana nantinya adanya kesetaraan semuanya ya. Misal ya, misal si A dan si B ada suatu permasalahan. Nah, ini harus diselesaikan secara hukum secara baik-baik ya, teman-teman. Bukan bukan berarti si A ini, semisal si A ini orang yang terpandang, si A ini yang menang. Bukan berarti seperti itu, melainkan harus diselesaikan dengan baik ya, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini aja untuk sedikit penjelasan atau materi yang aku jelasin di sini ya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.